Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA, khususnya bagi yang akan mengikuti KSN Fisika 2021 yang akan dilaksanakan hari Kamis. Kita lanjutkan pembahasan kita dinamika part 2 ya. Part 1 sudah selesai. Yang belum nonton bisa nonton dulu ya sebelum ke part 2. Oke, ada 4 soal. Mudah-mudahan bisa selesai dengan cepat dan bisa Anda pahami. Jadi nomor yang pertama ini saya kasih judul Hukum 2 Newton dan membaca grafik. Jadi ada grafik yang diketahui, ya Anda harus baca. Jadi kalau kita baca soal ini, dua buah gaya F1 dan F2. Jadi ada dua buah gaya ya, F1 dan F2. Bekerja pada sebuah benda yang masanya 2 kilo. Jadi dia bekerja pada benda yang masanya 2 kilo. Dan berada di lantai. Jadi benda itu ada di lantai. Anggap lantai seperti ini ya. Ini benda itu. Tanpa gesekan. Ini tanpa gesekan. Artinya kita nggak perlu menggambar gaya gesekan. Ya, kita tidak perlu menggambar gaya gesekan dan otomatis tidak perlu menggambar gaya normal. Ya, dan untuk lintasan horizontal gaya normal ini ada urusannya dengan MG. Ini pun tidak perlu kita gambarkan, karena baik N maupun MG ada di bidang vertikal, sementara benda bergerak di bidang horizontal. Jadi tidak ada pengaruhnya. F1 bekerja pada benda seperti pada gambar. Ya, jadi gambarnya diketahui seperti ini ya. F1 bekerja pada benda seperti pada gambar. Ini gambarnya. Ya, diketahui seperti ini ya. Yang membentuk sudut theta. Di mana besarnya tetap, jadi F1 itu besarnya tetap. Ya, jadi gambar ini diketahui berarti ya. Ini F1. Besarnya tetap, namun sudut, membentuk sudut maksudnya, namun membentuk sudut theta terhadap sumbu X. Dapat dirubah. Ya, jadi namun sudut theta, jadi sudut ini bisa dirubah. Ya, jadi F1 tetap, tapi theta-nya bisa berubah. Sudutnya bisa berubah. Nah, terhadap sumbu X ya. Jadi ini kalau Anda lihat ini maksudnya sumbu X kan. Ini maksudnya sumbu X. Sedangkan F2 tidak digambarkan ya. Jadi F2 nggak digambarkan. Ya. Besarnya juga tetap. Besarnya juga tetap ya. Dan arahnya searah sumbu X. Horizontal. Ya, jadi arahnya itu di sumbu X. Ya. Horizontal. Ya, jadi di sini ada F2 ya. Horizontal. Horizontal itu artinya bisa aja ke kanan, bisa juga ke kiri ya. Walaupun mungkin kata searah sumbu sini cenderung ke kanan ya, karena arahnya gitu ya. Tapi kalau kita nggak usah menulis ini ya. Nggak usah pusing dengan itu, tulis saja F2. Gambar grafik menunjukkan hubungan, jadi gambar grafik ini menunjukkan hubungan antara percepatan benda pada arah sumbu X, ya jadi percepatan benda pada arah sumbu X, ya ini grafiknya. Percepatan benda pada arah sumbu X, AX, ya. Terhadap sudut theta. Jadi ini sudut theta, ini percepatan. Ya, ini sudut theta. Mulai dari 0, kemudian di sini 90. Ya kalau Anda baca data yang jelas cuma 2 kan. Satu di sini, satu lagi di sini. Data yang lain nggak jelas. Kita nggak bisa dengan tepat melihat gambarnya. Jika nilai A pada grafik bernilai 6, jadi A ini bernilai 6. Yang sudah diketahui. Maka berapa besar gaya F2? Ya besarnya saja ya. Besar dari F2 itu berapa? Anda isi di kolom ini, satuannya sudah ada. Jadi seperti tadi saya bilang, kita hanya perlu menguraikan ini ke F1 ini diuraikan hanya ke ini. Ya, hanya kita perlu mencari komponen gaya pada sumbu X. Kenapa? Karena gaya gesek nggak ada. Ya, sehingga kita tidak perlu ngitung gaya normal, dan gaya normal juga nggak perlu ngitung dengan MG. Jadi gayanya hanya 1 dan F2 nggak tahu.
Ya, oke. Sekarang kita akan baca data dulu ya. Baca data dari F1 ya. Kita baca dulu data F1 dari grafik. Ini datanya hanya ada dua yang jelas ya. Yang pertama waktu tetanya 0 derajat. Waktu tetanya 0 derajat. Terbaca di sini percepatan dari sumbu X ini ya. AX ini. Sama dengan A. Ya, jadi AX ini terbaca A. Nah, A-nya itu di sini kalau Anda baca jika nilai A pada grafik bernilai 6. Jadi A ini nilainya 6. Ya, jadi ini sama aja dengan 6. Oke. Sekarang kalau tetanya 90, Anda bisa AX-nya baca di sini. Ya, ini, titik ini. AX-nya adalah A per 3. Ya, A per 3 kali 6, 6 per 3 berarti 2 ini. Nah, ini data yang dibaca dari grafik. Oke, kalau sudah, sekarang kita tujuannya menghitung F2 ya, besar F2. Maka kita tinggal menggunakan hukum 2 Newton. Ya, F2 ini dalam arah X kan. Jadi sekarang kita tinggal menggunakan hukum 2 Newton. Itu konsepnya. Jadi saya memperkuat konsep ya. Bukan menghafal jawaban. Ya, jadi sigma F pada sumbu X sama dengan massa. Massanya itu diketahui 2 ini. Kali percepatan ya. Percepatan ini percepatannya ini. Nggak mesti 6 tuh. Tergantung data. Oke. Sekarang kita masukkan gaya pada sumbu X hanya ada 2. Satu F1X. Komponen dari gaya F1. Satu lagi F2 nggak tahu. Ya udah kalau nggak tahu masukkan aja F2. Ya. Sama dengan massa kali A. Kemudian F1X ini adalah komponen dari F1 dan dia ada di dekat sudut theta. Sementara ini hipotenusa. Jadi pasti cos ya. F1X-nya pasti F1 cos. Cos dari theta. Ya, jadi kalau kita masukkan ke sini F1X ini F1 cos theta ditambah F2 sama dengan massa udah tahu 2. Ya, percepatannya belum. Tergantung datanya kan. Ada 2 data kan. Oke. Ya. Yang ditanya adalah F2. Jadi ada data di sini. Ya, dengan cepat kalau Anda tahu kan kalau theta 90 itu cos theta itu cos 90 ya, 0. 0. Jadi kalau kita masukkan di sini cos theta 0. Jadi F2 langsung bisa dihitung. Ya, itu yang secara cepat. Ya, jadi kita pilih aja data theta 90. Kalau Anda pilih data theta 0 derajat, cosinus 0, 1. Nanti akan ada F1, ada F2. Dua variabel tidak mungkin selesai dengan sebuah persamaan. Ya, jadi kita coba yang bawah theta 90 dan cos theta 0 ya. Cos theta jadi 0. Sehingga kalau kita masukkan, kita akan dapat F1 kali 0. Ya kan, F1 kali 0 tambah F2. Nah, ini yang kita memang akan hitung kan. Sama dengan 2. Nah, datanya yang theta 90. Datanya 90, A-nya itu 2. Ya. Jadi ketika theta 90 itu A-nya 2. Sehingga 2 kali 2. Walaupun di dalam ujian ini Anda bisa pakai kalkulator, tapi secara umum hitungan angkanya tidak perlu kalkulator ya, kecuali yang akar nanti ya. Jadi F2 ini 0 ya. Jadi F2-nya sama dengan 4. Ya. Jadi Anda isikan 4 nanti di sini kan. Oke, jadi Anda boleh pakai kalkulatornya, tapi kalkulator biasanya gunanya untuk akar. Ya, kalau jawabannya harus angka kan, tidak boleh akar. Kemudian dibulatkan satu angka penting kali ya. Aturannya nanti dilihat di aturan permainan dilihat ya. Kalau ada pembulatan nanti dalam 1 desimal, misalnya kalau ada 2 desimal ya. Tapi ini masih bulat. Oke, itu nomor 1. Yang kedua,
ujian yang diberikan simulasi yang diberikan ini masalah benda bertumpuk. Ya, masalah benda bertumpuk. Tapi menurut saya soal ini tuh jawabannya ada dua, ya. Karena sebetulnya yang diketahuinya berlebihan gitu. Jadi saya nggak tahu yang mana yang akan dipakai patokan, tapi kita kerjakan aja dengan dua versi itu ya. Nanti Anda lihat kenapa menurut saya soal ini jawabannya tidak jelas. Oke, kita baca soalnya, ya. Sebuah balok dengan massa 20 kg ditempatkan pada sebuah meja horizontal licin. Jadi ini ada meja horizontal licin. Sebuah balok ditempatkan, berarti balok A ini maksudnya ya. Ini balok A ini. MA-nya 20 kg. Karena yang ditempatkan di meja licin adalah balok A. Dan bekerja sebuah gaya horizontal konstan. Jadi F ini konstan. Tidak fungsi waktu ya, konstan. Jadi kalau 5 Newton, 5 Newton terus. Ke arah kanan. Sehingga bergerak dengan percepatan 6 meter per sekon kuadrat ke arah kanan relatif terhadap meja. Ya. Jadi ini sebetulnya arahnya nggak perlu kita bilang ini, tapi mungkin maksudnya relatif terhadap meja ini adalah percepatannya. Ya. Jadi percepatannya. Jadi kalau kita bilang maksud dia mungkin percepatan A ini adalah percepatan A terhadap meja. Jadi sebetulnya kalimatnya juga harus hati-hati nih ya. Yang buat soal ini. Bergerak dengan percepatan 6 meter per sekon kuadrat ya. Ke arah kanan. Anggap aja arah kanan plus. Balok B dengan massa 20. Jadi balok B ada di atasnya. Massanya sama juga 20. Ya. Bergeser di atas balok A. Jadi balok B ini bergeser di atas balok A. Ya. Kalau tidak diketahui, harusnya AB ini adalah percepatan B terhadap A. Tapi di sini ada kalimat dengan percepatan 4M per S kuadrat, ya, jadi 4M per S kuadrat, juga ke arah kanan relatif terhadap meja. Nah ini ada kata ini, ya, relatif terhadap meja. Jadi maksudnya percepatan B ini juga relatif terhadap meja yang diketahuinya. Kalau tidak diketahui, biasanya B itu kita anggap jalan terhadap A. Harusnya ini. Kalau tidak diketahui. Itu sudah konvensi ya. Kalau B jalan di atas A, percepatannya diketahui, tidak ada keterangan, acuannya apa, maka selalu kita anggap AB terhadap A. Tapi kan di sini dibilang terhadap meja. Ya, kita baca berikutnya. Jika percepatan gravitasi adalah 9,8 dan koefisien gesek, nah ini koefisien geseknya diketahui. Sebetulnya kalau percepatannya diketahui, koefisien gesek nggak perlu diketahui. Kalau koefisien gesek diketahui, percepatan nggak perlu tahu. Ini dua-duanya tahu ya. Jadi kita bingung. Ini mu K, mu S dulu ya, yang besar, baru yang kecil. Maka kita ditanya berapa nilai gaya F. Gaya ini. Ya. Nah itu yang saya bilang ya. Nah pertama, kita anggap aja koefisien gesek ini nggak diketahui. Ya. Koefisien gesek nggak perlu. Kenapa? Karena bisa diketahui dari percepatan. Sekarang coba kalau kita gambar ya. Sekarang kan kita gambar gaya-gaya ya. Untuk ini karena licin, ya kita tidak ada gaya gesek. Jadi untuk benda A dulu. Pertama gaya berat kan. Oke, kita gambar aja MA kali G. Ya. Kemudian karena licin, kita tidak perlu sebetulnya gambar gaya normal dari lantai ini. Nggak perlu ya. Karena licin. Ya. Udah. Ya sudah. Terus ada gaya F kan. Nah. Itu sudah. Nah, sekarang yang B. Yang B juga ada gaya berat kan. Ke bawah. MB kali G. Ya. MB kali G ini ya. Supaya kelihatan hitam. MB kali G. Kedua, di sini kasar. Ya, kasar. Karena di sini jelas dia bilang ada gesekan kan. Jadi pasti di sini akan ada gaya normal. Nah, begini kita besarkan aja. Ini adalah gaya normal yang bekerja pada B disebabkan oleh A. Nah, reaksinya pasti di sini kan. Ya. Ini adalah NAB. Begitu ya. Dan karena besarnya sama, anggap aja N. Karena besarnya sama.
Oke. Kedua, di sini akan ada gaya gesek. Kemana arahnya? Coba Anda punya tangan gini kan? Ya, ini tangan kita di sini. Kemudian ini anunya, benda A-nya. Benda A-nya di, ya kalau Anda rasakan maka benda A akan menggesek B ke kanan. Ya, benda A itu akan menggesek B ke kanan. Ya, yang biru ini. Dia akan menggesek A ke kanan. Ini adalah F, B, ini B ya. Karena A. Reaksinya ada di sini. Nah, FAB. Ini sama ini gaya ini. Aksi reaksi. Nah, begini. Ya, nah, kalau percepatan ini diketahui, ya percepatan gesekan ini diketahui berapa tadi? Percepatan B ini kan terhadap meja lagi kan? AB terhadap meja ini. Meja itu lantai kan, tanah. Itu diketahui. Ya. Berapa? 4 ya. Balok B bergeser 4. Ini 4 tadi. Enggak ditulis ya. Ini 4. Nah, begini. Jadi ini 4. Tapi terhadap tanah ya. Nah, ingat, hukum Newton kita itu terhadap tanah. Ya, hukum 2 Newton itu terhadap tanah. Itu yang penting. Hukum 2 Newton itu terhadap kerangka acuan inersial, biasanya tanah. Ya, tidak boleh non-inersial. Karena kalau non-inersial kita harus ada gaya fiktif. Nah, kita tidak belajar gaya fiktif lah. Nanti malah Anda jadi bingung kan. Ya. Jadi kalau Anda misalnya menggunakan di B, ya, tinjau B. Ya, jadi B yang kita tinjau. Gaya horizontalnya cuma satu kan. Ada FB aja ya. Sigma FB di X. Ya. Itu M kali A. AB terhadap tanah. Nah, ini harus AB terhadap tanah. Kalau terhadap A, kita harus pakai hukum, kita harus pakai kecepatan relatif. Kita cari AB terhadap tanah. Nah, gaya B ini, Anda perhatikan di sumbu X hanya ada satu ini. FBA. FBA. Sama dengan massa B berapa? 20. Ya. AB terhadap tanah diketahui 4. Jadi kita bisa ngitung gaya gesek tanpa harus ada data. Ya, tidak perlu ada data ini. Data ini nggak perlu ada. Kita bisa hitung gaya gesek. Ya kan? Makanya saya bilang kalau percepatan ini diketahui, ini tidak perlu. Makanya saya asumsikan tadi kan, koefisien gesek tidak diketahui. Oke, sudah. Terus untuk menghitung F, kita perlu tinjau benda A. Ya, ini untuk menghitung F, karena F bekerja pada A. Ya, gitu. Kita perlu menghitung F. Oke, jadi sigma FA pada sumbu X itu adalah MA kali percepatan A terhadap tanah. Nah, harus terhadap tanah. Acuan hukum Newton tuh. Nah, kemudian di sumbu X ada 2 gaya ya. Ke kanan kita ambil positif kan tadi. Arah ke kanan itu positif. Ya, karena percepatannya kan diketahui kan 6 ya. Ini di sini ada A terhadap tanah sama dengan 6. Ya, jadi ke kanan. Jadi ini plus karena ke kanan, ini min. Ya. Jadi kalau kita hitung maka plus F ini yang ditanya min FAB sudah dihitung, ini sama dengan 80 ya. Massa A juga 20, percepatan A terhadap tanah 6. Jadi kalau kita lihat F di sini akan sama dengan FAB, ya FAB-nya 80. 80 ditambah 120, 200 Newton. Nah, ini jawabannya. Tanpa perlu harus diketahui μs dan μk. Ya, itu. Jadi terserah Anda, saya nggak tahu nih jawabannya ada 2 kan. Kalau memang kita konsentrasi ke percepatannya diketahui, ya kita jawab 200. Ya, ini yang kita jawab. Tapi saya mau bilang bahwa soal ini juga bisa dikerjakan, percepatan nggak perlu tahu. Ya, jadi itu. Jadi sebetulnya percepatan nggak perlu tahu. Yang kedua, percepatan yang ini ya, AB terhadap tanah, tidak perlu. Jadi kita cari dari gesekan, gaya gesekan. Gitu ya, gaya gesekan.
Anda sudah tahu FBA ini bekerja di antara A dan B ya. Jadi FAB itu atau FBA besarnya itu sama dengan mu K. Kenapa mu K? Karena ini bergeser, B bergeser terhadap A. Kalau B bergeser terhadap A itu kan berarti gaya gesek kinetik. Ya, gaya gesek kinetik antara A dan B. Kali gaya normal. Tapi gaya normalnya hanya gaya normal yang ini. Bukan yang bawah, jadi hanya gaya normal B. Nah, kemudian B itu tidak lompat-lompat. Jadi gaya normal ini akan sama dengan berat. Ya. Jadi gaya normal ini akan sama dengan berat B kali gravitasi, Anda sudah mahir ya. Karena dia tidak lompat-lompat kan terhadap A. Ya, jadi bisa dihitung sebetulnya kan berapa. Mu K-nya diketahui itu. Mana tadi? Nah ini 0,3. Kita pakai 0,3. NB-nya MB kali G. MB-nya tahu tuh. 20. Gravitasinya 9,8. Ya. Jadi kita bisa hitung kan. Ya. Ini pakai kalkulator kan, Anda pakai kalkulator ya. Tinggal dihitung aja deh. Kalau ada kalkulator ya kita pakai kalkulator ya. 0,3 kali 20 kali 9,8. Ya, jadi 58,8 ya. Nggak terlalu jelas kalkulator saya. Mungkin baterainya sudah habis. 58,8. Ya. Kalau saya biasanya tidak dihitung ini. Nanti bisa di ini. Kemudian sudah selesai, kita baru tinjau B kan? Baru kita tinjau A. Baru kita tinjau A. Karena tujuan kita kan sebetulnya hanya menghitung F ini. Ya, sama dua gaya, jadi sama tetap. Kalau kita tinjau A nanti sama ini. Akan sama nanti, ya. Nanti akan dapat F dikurangi FAB sama dengan 20 kali 6. Ya. Tapi percepatan A harus tahu ya. Percepatan A terhadap tanah diketahui. Ya. Jadi yang nggak perlu itu hanya AB terhadap tanah. AB terhadap tanah yang tidak perlu. Jadi Anda hitung sekarang F-nya. Nah, FAB-nya ini. Ya ini sudah 58,8. Ya, dihitung terpaksa karena tidak dicoret. Ditambah 120. Jadi 178,8 kan gitu. Ya. Nah, kalau satu desimal ya ini nanti Anda ketik kan di sini. Ketiknya kalau diketik harus koma ya. Nah, ini Newton ya harus koma katanya, nggak boleh titik ya. Jadi ini nggak boleh, ini nggak boleh ya di aturan. Anda baca lagi nanti aturannya ya kalau Anda ujian di itu. Jadi jawabannya ada dua jadinya, yang satu 200, yang satu 178,8 ya. Saya tidak tahu yang mana ini karena datanya terlalu berlebihan sehingga kita bisa hitung data tanpa gaya gesek dan ini tanpa AB terhadap tanah. Oke, saya tidak akan ulas, silakan Anda diskusikan sendiri. Tapi menurut saya soal ini jawabannya ada dua. Ya, saya rasa untuk menghemat waktu, jadi kita cukup 2 soal saja. Terima kasih Anda sudah menonton video kami. Yang belum subscribe, boleh di-subscribe. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Berusaha keras. Semoga Anda bisa sukses. Saya Martin Kanginan.